PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Kena karma Gus Dur, SBY tak boleh baper jika Menkumham sahkan Demokrat versi Muldoko. Beberapa hari terakhir ini, Indonesia dihebohkan dengan masalah internal Partai Demokrat. Rame, ricuh, dan baru saja Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa atau KLB. Kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Jumat 5 Maret 2021. Saya tak akan membahas tentang detail kericuhan tersebut, biarlah itu menjadi urusan internal Partai Demokrat. Yang akan saya bahas dalam artikel ini adalah karma Gus Dur yang akhirnya menimpa SBY. Begini penjelasannya. Dulu saat SBY menjadi Presiden RI, terjadi konflik di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang tak kunjung selesai. Saat itu Gus Dur selaku Ketua Dewan Syuro PKB yang sah memecat Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB yang dijabat oleh Muhaimin Iskandar atau Caimin. Atas pemecatan itu, Muhaimin akhirnya mengajukan gugatan secara resmi ke PN Jakarta Selatan. Dari sinilah akhirnya terjadi dualisme kepemimpinan dalam tubuh PKB. Pertama adalah PKB KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Gus Dur akhirnya menggelar Muktamar Luar Biasa atau MLB di Ponpes Al-Asriyah Parung Bogor. MLB ini menghasilkan keputusan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB. Sementara Ali Masykur Musa menggantikan Muhaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz dan Yeni Wahid tetap jadi sekjen. Kepemimpinan kedua adalah PKB Muhaimin yang menggelar MLB yang lebih mewah dari MLB Parung di Hotel Mercure Ancol. MLB ini menghasilkan keputusan Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB, sementara KH Aziz Mansur diplot sebagai Ketua Dewan Syuro dan Lukman Edy sebagai sekjen. Sampai di pembahasan ini jujur saya tidak respect pada kelakuan Muhaimin. Just info, PKB itu dideklarasikan oleh para Kiai NU. Salah satu dari Kiai NU itu adalah Gus Dur yang merupakan paman dari Muhaimin, jadi Caimin ini keponakannya Gus Dur. Muhaimin dipecat Gus Dur, harusnya ya sudah terima saja. Jika Muhaimin masih ingin berkiprah di dunia perpolitikan ya silahkan bikin partai sendiri di luar PKB. Bukannya malah bikin PKB tandingan, mengkurang ajari Gus Dur seperti itu. Jadi di mata saya Caimin ini memang tidak punya unggah-ungguh, tak tahu cara memperlakukan orang tua yang sudah banyak berjasa dalam kehidupan dan karir politiknya. Apalagi Gus Dur adalah bapak bangsa. Tragisnya, SK atau Surat Keputusan Menkumham Menteri Hukum dan HAM yang saat itu dijabat oleh Andi Matalata selaku Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu, Presiden SBY justru mengesahkan Muhaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB sesuai dengan Keputusan Menkumham RI nomor M 02 UM 0608 tahun 2005, tertanggal 8 Juni 2005. SK itu juga mengesahkan Lukman Edy sebagai Sekjen Dewan Tanfidz DPP PKB. Entah ada permainan apa di balik ini, semua saya juga tidak tahu dan tak mau tahu. Yang saya tahu Gus Dur sama sekali tak pernah keluar-keluar menjelek-jelekan Muhaimin apalagi membuka aib Caimin. Dan satu lagi yang saya tahu, pelengseran Gus Dur dari PKB, partai yang dideklarasikan dibesarkan oleh Gus Dur ini terjadi di zaman SBY. Catat. Lalu jika sekarang kita diperhadapkan pada carut-marut di internal Partai Demokrat yang akhirnya memunculkan nama Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB yang kontra pada kepemimpinan AHY anak SBY, disitulah saya langsung teringat pada Gus Dur yang sudah menerima perlakuan sangat menyakitkan di zaman pemerintahan SBY. Sejak dulu saya selalu percaya bahwa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Mau pakai istilah hukum tabur tuai atau hukum karma sama saja. Intinya jika kita menebar kebaikan, maka kebaikan itu juga yang akan kita tuai. Begitu juga sebaliknya jika kita menabur kejahatan. Dan karma Gus Dur inilah yang sekarang sedang dihadapi oleh SBY, sehubungan Pangeran Putra Mahkota Cikeas yang tidak dipercaya oleh sebagian kader Partai Demokrat itu sendiri. Dari sini SBY sudah seharusnya merenung dan introspeksi diri tentang segala kelakuannya di masa lalu sampai sekarang makin lama makin tak sedap dipandang mata. Sampai di titik ini sudah seharusnya dan sepantasnya SBY juga tak
perlu baper apalagi marah menyalahkan sana-sini jika nantinya Yasona Lawli selaku Menkumham RI saat ini justru menerima dan mengesahkan Partai Demokrat kubu Muldoko. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan hukum tabur tuai dan hukum karma itu memang nyata. Makanya jadi orang jangan jahat, Tuhan tak suka.